Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali teman-teman para pecinta budidaya ikan nila di channel Riwut Purdianto. Pada kesempatan sore hari ini saya akan memperlihatkan keadaan ikan nila saya di kolam beton tanpa menggunakan alat penyuplai oksigen, baik aerator maupun pompa air. Banyak orang yang mengatakan bahwasanya ikan nila yang dipelihara atau dibudidaya di kolam tanpa menggunakan aerator ataupun pompa air itu ikannya tidak mau besar atau akan mengalami kerugian apabila kita memelihara ikan nila di kolam tanpa aerator ataupun pompa air. Namun selama ini prediksi membudidaya ikan nila di kolam tanpa aerator ataupun pompa air itu tidak sepenuhnya benar. Saya telah membuktikan bahwasanya ikan nila dapat tumbuh besar dan cepat di kolam tanpa menggunakan aerator ataupun pompa air. Inilah bukti keadaan ikan nila yang saya pelihara di kolam tanpa aerator ataupun pompa air. Ikannya juga sudah besar-besar, teman-teman. Kalaupun ada yang berukuran di bawahnya, itu karena memang pertumbuhan antara ikan nila jantan dan betina itu berbeda, teman-teman. Bisa teman-teman lihat. Nah, ini keadaan ikan nila yang saya pelihara di kolam air tenang. Ada yang sekilo berisi 4 ini, teman-teman, dan ada juga yang mungkin sekilo isi 8 karena memang ini jenisnya betina. Mengapa saya masih menggunakan sistem kolam air tenang? Karena memang di daerah saya ini masih sering terjadi pemadaman listrik, teman-teman. Sehingga ketika kita menggunakan sistem aerator ataupun pompa air, ketika terjadi pemadaman listrik dan tidak mempunyai alat bantu penyuplai listrik lainnya seperti diesel ataupun genset, maka ikan nila yang ada di kolam itu tidak akan bisa bertahan lama. Oleh karena itu, untuk saat ini budidaya yang cocok di daerah saya adalah budidaya ikan nila tanpa menggunakan aerator ataupun pompa air. Walaupun pada tebarnya sedikit rendah dibandingkan dengan sistem lainnya, tetapi kita lebih aman dan bisa membudidayanya dengan baik dan tidak ketergantungan dengan listrik yang sewaktu-waktu ada pemadaman. Oke, bagi teman-teman yang membudidaya ikan nila di kolam air tenang, bisa sharing bersama di kolom komentar. Ya, mungkin video ini bisa membantu teman-teman, ataupun teman-teman mempunyai teknik atau cara lain dalam budidaya ikan nila di kolam air tenang, sehingga kita tidak dibatasi dengan atau tidak diwajibkan mempunyai aliran listrik yang stabil ketika ingin memelihara atau membudidaya ikan nila. Oke, ini murni ikan nila tanpa menggunakan budidaya ikan nila tanpa menggunakan aerator ataupun pompa air. Bisa teman-teman lihat, ada yang sebagian ini sekilo isi 3,
Mungkin ini berkisaran 3 on teman-teman. Oke, sedangkan kolam yang saya buat ini tengahnya memang sengaja saya buat untuk aliran air teman-teman. Jadi memang sengaja saya cekungkan di tengahnya agar air bisa terbuang dan bersih teman-teman. Ada ikan masnya karena memang saya suka mancing ikan mas teman-teman. Ketika berlebih saya masukkan ke kolam bersama dengan ikan nila, dan itu tidak ada masalah ketika ikan nila dicampur dengan ikan mas. Sebagian besar pembudidaya ikan nila di kolam air tenang itu mengalami kegagalan. Itu kebanyakan karena belum mampu melakukan atau menghitung pada tebar pada kolamnya. Sehingga apabila kita tidak bisa menghitung seberapa ideal pada tebar yang harus kita lakukan, yang terjadi adalah ikan nila yang kita pelihara itu akan mudah kehabisan oksigen, karena memang volume air itu tidak sesuai dengan kebutuhan oksigen yang diperlukan oleh ikan nila. Jadi dari pengalaman saya, para pembudidaya ikan nila di kolam air tenang itu banyak mengalami kegagalan karena memang kapasitas atau pada tebar yang dilakukan sangat tinggi. Sehingga yang terjadi adalah ketika ikan nila itu semakin besar, semakin banyak membutuhkan oksigen, maka oksigen yang terlalu di dalam air itu tidak mencukupi untuk kebutuhan ikan nila yang kita pelihara. Oke, sebenarnya ini udah layak jual sebagian teman-teman ya. Namun sengaja saya pertahankan, setidaknya rata-rata nanti sekilo isi 4, paling banyak isi 5, atau bahkan sebagian isi 3 baru akan saya jual. Sebenarnya sudah banyak, sudah ada permintaan dari lingkungan sekitar. Karena budidaya ikan nila di sini, apalagi skala kecil yang penebarannya kurang lebih 1000 ekor, itu sewaktu panen akan dijual di lingkungan sini sendiri teman-teman. Jadi tidak memanggil tengkulak ataupun pembeli besar, tapi cukup dari lingkungan sekitar sudah bisa untuk menghabiskan ikan nila yang kita panen. Jadi sebenarnya permintaan ikan nila di daerah kami ini sangat besar teman-teman. Cuman memang cara budidaya ikan nilanya itu yang memang agak sulit. Sebenarnya ikan nila itu akan lebih cepat pertumbuhannya, lebih besar pertumbuhannya ketika kita menggunakan sistem bioflok ataupun sistem aerasi ya, menggunakan aerator ataupun pompa air. Namun ya lagi-lagi terkendala oleh pasokan listrik yang kadang-kadang tidak stabil. Oke, mungkin itu yang bisa saya bagikan pada video kali ini. Semoga bermanfaat, dan jangan lupa dukung selalu channel ini dengan subscribe, like, komen, dan share. Dan apabila ada
pertanyaan atau masukan dalam budidaya ikan nila di kolam air tenang, bisa kita berkomunikasi atau berdiskusi di kolom komentar. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.